Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk sedikit melihat update jalur Via Lahat ya teman-teman, karena di beberapa video aku yang lalu kita sudah banyak sekali update jalur Via Pali, dan mungkin barangkali teman-teman juga ingin tahu bagaimana kondisi terkini jalur Via Lahat. Cuma dalam video ini perjalanannya tidak lengkap dari Lubuk Linggau sampai ke wilayah Kota Palembang ya teman-teman. Jadi ini aku update sedikit di wilayah jalur jalan Kabupaten Lahat, mulai dari meninggalkan arah wilayah Kota Tebing Tinggi menuju ke memasuki wilayah Kabupaten Lahat. Di jalur Via Lahat ini mulai dari arah Lubuk Linggau, Tebing Tinggi sampai ke wilayah Kabupaten Lahat itu jalur jalannya cenderung berkelok ya teman-teman. Kita cukup banyak melewati beberapa desa di jalur ini, dan seperti yang teman-teman lihat jalannya itu cukup mulus, walaupun nggak mulus banget. Ada juga jalan yang tidak rata dan sedikit berlubang ya teman-teman, cuman lubangnya tidak yang lubang rusak parah, lubang dalam sekali, cuman lubang kecil-kecil saja dan cukup nyaman untuk dilewati. Seperti yang terlihat di video, itu jalur aspalnya nggak mulus ya, tidak rata, sedikit ada tambalan aspal gitu, tapi nyaman dilewati karena bukan jalan yang pecah dan berlubang rusak parah. Dan juga seperti yang aku bilang sebelumnya, jalur dari arah Lubuk Linggau, Tebing Tinggi sampai memasuki wilayah Kabupaten Lahat itu jalur jalannya cenderung berkelok seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada sedikit riwayat mabuk perjalanan, bisa dipersiapkan kalau teman-teman akan melewati jalur ini. Jalur jalannya cukup lebar seperti yang teman-teman lihat, aspalnya mulus, dan di kanan dan kiri juga didominasi sedikit hutan kecil, ada juga perumahan penduduk. Jadi memang jalur ini bisa dikatakan cukup ramai, walaupun masih ada beberapa hutan-hutan kecil seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak yang ramai sepanjang jalan itu, tapi memang ada juga jalur jalan yang hutan kecil seperti ini. Aspalnya juga nggak semuanya mulus ya, bisa terlihat itu juga ada aspal yang tidak rata, seperti ada tambalan aspal yang tidak mulus gitu, tapi memang bukan jalan yang rusak dan berlubang parah. Kalau teman-teman melakukan perjalanan Lubuk Linggau Palembang ataupun sebaliknya Palembang Lubuk Linggau via jalur Lahat ini memang cenderung lebih lama ya dibandingkan kalau teman-teman lewat via Sekayu ataupun lewat via Pali. Cuma jalur jalan via Lahat itu cenderung mulus dan tidak ada jalan yang rusak dan berlubang parah. Selisih perjalanannya kalau dari Palembang Lubuk Linggau via Lahat ini sekitar lebih lama 2 jam perjalanan dibandingkan kalau kita lewat via Sekayu ataupun via Pali ya teman-teman. Cuma memang tergantung kebutuhan, kalau teman-teman memang lebih prepare untuk lewat jalur ini nggak masalah lebih jauh ya. Cuman kalau kita dalam keadaan urgent mau cepat sampai ke Lubuk Linggau ataupun cepat sampai ke Palembang lewat jalur Lahat itu lebih jauh ya, dan tentu kalau jalur jalannya lebih jauh akan memakan BBM juga lebih banyak ya. Jadi secara waktu dan biaya kalau lewat via Lahat itu lebih banyak kita habiskan. Untuk estimasi waktu perjalanan dari Lubuk Linggau, Tebing Tinggi sampai ke Kabupaten Lahat ini sekitar 3 jam sampai 3 jam setengah ya teman-teman, tergantung kecepatan yang teman-teman gunakan, tapi umumnya sekitar 3 jam perjalanan itu kita sampai di Kabupaten Lahat. Dan di sepanjang jalur Lubuk Linggau, Tebing Tinggi sampai Lahat itu juga masih ada tersedia SPBU ya teman-teman. Selain di pusat kota, di jalur jalan ini juga ada beberapa SPBU yang menyediakan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar ya, karena di jalur ini juga dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan fuso, dan juga bis antar provinsi yang BBM-nya tentu menggunakan BBM solar ya teman-teman.
Untuk kepadatan kendaraan yang melintas di jalur ini tidak begitu ramai ya teman-teman, bisa lihat jalur jalannya cukup lengang walaupun memang masih dilewati oleh kendaraan besar seperti truk dan fuso juga, dan juga bis-bis besar juga masih lewat sini, tapi memang tidak seramai kalau kita lewat jalur Palembang Betung via Sekayu ya teman-teman. Dan juga kalau dulu jalur Pia Lahat ini didominasi oleh kendaraan batu bara ya, seperti yang teman-teman tahu itu kendaraan batu bara mulai dari arah Kabupaten Lahat, Muara Enim, Prabu Muli, Palembang itu dulu digunakan jalur ini. Cuman saat ini untuk jalur batu bara sudah punya jalan sendiri, jadi tidak lagi lewat jalur raya utama ini ya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman lewat jalur Pia Lahat itu Palembang Lubuk Linggau maupun sebaliknya Lubuk Linggau Palembang Pia Lahat, tentu teman-teman akan melewati banyak perlintasan kereta api. Nah, karena sudah tidak ada lagi mobil batu bara yang melintas, tapi kendalanya adalah pada saat perlintasan kereta api, karena jalur perlintasan kereta api di jalur Pia Lahat ini cukup padat ya, karena ada angkutan batu bara yang menggunakan jasa kereta api. Itulah di beberapa titik seperti aku update sebelumnya itu dibangun flyover untuk mengurangi kemacetan di wilayah jalur yang lewat perlintasan kereta api ya teman-teman. Banyak juga teman-teman yang bertanya apakah aman melakukan perjalanan Palembang Lubuk Linggau maupun sebaliknya Lubuk Linggau Palembang via Sekayu, via Pali ataupun Pia Lahat. Menurut pengalaman kami yang cukup sering melintas itu aman ya teman-teman, baik lewat Sekayu maupun lewat Pali yang katanya masih sepi karena banyak hutan, ataupun lewat jalur Lahat ini baik siang maupun malam. Sejauh ini kami cukup sering melintas baik siang ataupun malam, itu aman-aman saja ya teman-teman. Itulah mengapa sebelum melakukan perjalanan pastikan kendaraan teman-teman dalam keadaan baik ya, BBM-nya cukup, kemudian stamina kendaraannya juga bagus, performa mesin dan lain sebagainya itu bagus, bawa juga ban serep atau ban cadangan, dan juga kalau perlu juga bawa BBM cadangan. Jadi kalau teman-teman lewat jalur manapun, kalau dalam keadaan kondisi kendaraan bagus, mudah-mudahan perjalanannya lancar ya teman-teman. Di jalur Pia Lahat juga cukup banyak tersedia rest area dan rumah makan ya teman-teman, tapi selalu menurut aku walaupun banyak tempat pemberhentian kayak rest area, tempat makan ataupun SPBU ataupun warung-warung, tetap sediakan makanan dan minuman di mobil ya teman-teman, karena terkadang kita nggak tahu ketemu macetnya di mana, kadang macetnya di area yang tidak ada jualan sama sekali, atau macetnya di tengah hutan, atau misalnya pas pecah ban kita lagi perlu minum atau makan. Jadi di mobil itu sediakan makanan cadangan, jadi kalau sewaktu-waktu dalam keadaan darurat kita tidak menemukan rest area atau tempat makan, ketika kita berhenti kita masih bisa minum ataupun makan untuk bertahan sementara sebelum sampai ke rest area atau SPBU ya teman-teman. Jadi untuk kondisi jalan secara keseluruhan jalur Pia Lahat ini mulai dari Lubuk Linggau, Tebing Tinggi, Kabupaten Lahat menuju Kabupaten Muara Enim, Prabu Muli sampai ke wilayah Kota Palembang, cenderung jalannya cukup bagus ya teman-teman, tidak ada jalan yang rusak dan berlubang parah. Walaupun memang ada beberapa aspal yang tidak mulus atau tidak rata, tapi sangat nyaman untuk dilewati karena bukan jalan yang pecah dan berlubang parah. Dan ini perjalanan kita dari arah wilayah Lubuk Linggau, Tebing Tinggi menuju Kabupaten Lahat sudah sampai ya teman-teman. Ini dia Gapura perbatasan menuju wilayah Kabupaten Lahat. Tapi dalam perjalanan ini kita tidak lewat pusat kota ya teman-teman. Jadi itulah tadi sedikit info bagaimana kondisi jalur Pia Lahat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik dan nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang mungkin mau sedikit tahu bagaimana kondisi jalur Pia Lahat. Like dan komen kalau teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya.